tanggung jawab saya ini. Bukan saya mundur gitu, bukan. Tapi kita tidak tahu apa isinya, belum tahu. Yang jelas itu pelanggaran turun itu. Dan seminggu pasca peristiwa Kanjuruhan, seluruh anggota Polres Malang melakukan sujud di kantor Polres Malang. Sujud yang dipimpin langsung oleh Kapolres Malang, Kombes Polisi Budi Hermanto ini dilakukan sebagai wujud permohonan maaf atas terjadinya peristiwa Kanjuruhan yang merenggut 131 nyawa supporter Aremania. Sujud permohonan maaf yang diiringi untayan doa bagi para korban merupakan bentuk empati dan rasa duka mendalam yang dirasakan oleh seluruh aparat kepolisian Malang. Pujian dan respek atas yang dilakukan seluruh jajaran Polres Malang mengalir, dan ini merupakan sikap yang harus dimiliki. Bagaimana tidak, peristiwa Kanjuruhan tidak hanya mendapat simpati dan rasa duka dalam negeri, tetapi juga mendapat perhatian dan turut dirasakan oleh seluruh negara, terutama dunia sepak bola. Begitu juga dalam setiap pertandingan sepak bola, baik liga domestik atau liga champion, selalu mengheningkan cipta yang didedikasikan untuk korban Kanjuruhan. Sikap anggota seluruh kepolisian Polres Malang patut diapresiasi sebagai bentuk empati dan duka, apalagi dalam peristiwa Kanjuruhan diduga korban berjatuhan akibat gas air mata yang ditembakkan aparat ke penonton. Begitu juga dengan sikap kesatria yang ditunjukkan oleh panitia pelaksana, yang dengan sadar dan ikhlas menerima konsekuensi. Saya dijadikan tersangka, saya pun siap menerima. Saya ikhlas, tanggung jawab ini saya pikul. Namun, di saat anggota Polres Malang sujud sebagai rasa permohonan maaf dan panitia yang siap menerima hukuman, hal yang berbeda dilakukan PSSI. Mereka hanya menyampaikan rasa duka, desakan untuk ketua PSSI dan pengurusnya mundur sebagai bentuk rasa tanggung jawab pun diabaikan. Yang ada justru pihak PSSI malah mencari dalih lain untuk menyalahkan pihak tertentu atas insiden Kanjuruhan. Pihak PSSI justru menyalahkan supporter yang masuk dalam lapangan sebagai awal dari munculnya insiden Kanjuruhan. Menurut PSSI, masuknya para supporter ke lapanganlah yang membuat aparat menembakkan gas air mata. supporter turun ini, beberapa supporter yang kita wawancarai, ada yang sebagian berbicara mau mengucapkan selamat, tapi kita tidak tahu apa isinya, belum tahu. Yang jelas itu pelanggaran turun.
baca aja di situ. Ya. Ya, bentuk tanggung jawab saya ini, bukan saya mundur gitu, bukan. Tanggung jawab saya ada di sini sampai hari ini, menemui korban. Kemudian pemerintah sudah membentuk tim pencari fakta untuk mengusut peristiwa Kanjuruhan. Presiden pun sudah turun ke lapangan untuk melihat langsung kondisi stadion pasca kejadian Kanjuruhan. Tetapi kembali lagi, pemerintah membuat pernyataan yang kontradiktif. Pemerintah justru menyalahkan kondisi pintu dan tangga stadion sebagai pemicu timbulnya korban jiwa. Datang ke Stadion Kanjuruhan di Kabupaten Malang untuk mendapatkan gambaran lapangan tentang peristiwa. Tidak ada statement pemerintah yang menyentuh aparat yang menggunakan gas air mata yang jelas-jelas dilarang oleh pipa. Tidak ada statement pemerintah yang menyentuh pihak PSSI sebagai badan yang mengurus persepak bolaan. Yang dilakukan pemerintah justru fokus menyelamatkan PSSI dan aparat dari kesalahan yang dilakukan mereka. Begitupun pihak polisi. Meskipun sudah tegas melakukan tindakan dengan pencopotan Kapolres Malang, bahkan Kapolda Jatim, tetapi Kapolri tidak menyentuh PSSI. Keputusan Kapolri mencopot Kapolres dan Kapolda lebih pada sebagai tindakan akibat kelalaian, bukan dalam konteks tindakan pidana. Padahal menurut hasil investigasi HAM dan beberapa pengakuan korban, akibat gas air mata yang ditembakkan kepada penontonlah yang mengakibatkan penonton berdesakan, bahkan terinjak, serta sesak napas. Bahkan Komnas HAM menduga gas air mata yang sudah kadaluarsa. Termasuk penggunaan gas air mata. Itu agenda kami di Malang. Semoga peristiwa ini menjadi terang benderang. Semoga peristiwa ini baru. Dan ini pun sudah diakui pihak kepolisian melalui Kadif Humas. Namun, lagi-lagi pihak kepolisian membanyak korban karena gas air mata. Jadi saya kembali lagi, saya mengutip apa yang disampaikan oleh Dr. Mas Ayu Evita. Di dalam gas air mata memang ada kadaluarsanya, ada expirednya. Kan harus mampu membedakan. Namun, lagi-lagi pihak kepolisian membantah timbulnya korban karena gas air mata yang kadaluarsa. Pihak kepolisian berargumen gas air mata yang sudah kadaluarsa tidak menyebabkan kematian karena tingkat bahayanya sudah berkurang. Kita apresiasi apa yang dilakukan seluruh anggota Polres Malang yang sujud sebagai rasa permohonan maaf. Dan kita juga terus meminta dan menunggu sikap tanggung jawab dari PSSI sebagai induk organisasi yang mengelola sepak bola. Dan tindakan tegas Kapolri untuk menyentuh pihak PSSI. Apalagi bukan sekali ini saja PSSI melakukan kesalahan, tapi dari dulu pun demikian. Ini diakui sendiri oleh Mahfud MD selaku Menko Polhukam dan Ketua Tim Pencari Fakta. PSSI tidak bisa seenaknya berlindung di balik kebijakan FIFA.
yang mengakibatkan mereka kebal hukum.